Shalom. Pada saat ini saya ingin memperkenalkan kepada setiap kita semuanya untuk pengkhotbah yang akan membawakan firman Tuhan pada saat ini. Nah, kali ini pengkhotbah ini tidak ada bersama dengan setiap kita. Tetapi kita akan sama-sama melihat melalui daripada layar kaca yang ada di depan. Beliau adalah Pendeta Alexander Nanlohi. Beliau kelahiran di 16 Januari 1974 dan kemudian berjemaat di GPIB Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan beliau ini cukup aktif di dalam pelayanan mahasiswa. Jadi sejak tahun sejak tahun 96 sudah pelayanan di mahasiswa ya di FISIP UI. Sampai sekarang yaitu di dalam pelayanan di Perkantas. Nah, sekarang posisinya di Perkantas adalah sebagai Wakil Sekjen Perkantas Nasional. Starting Juli 2016 sampai saat ini. Oleh karena itu mari kita sama-sama kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui pada beliau. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Shalom, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah untuk kita sama-sama hari ini datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Nya. Saya bersyukur untuk kesempatan yang indah boleh membagikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di Indonesian Christian Fellowship Makati. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang juga boleh memberikan undangan ini untuk kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tema yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah Faith and Science. Iman dan ilmu pengetahuan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kita membaca di dalam kitab Amsal 1 ayat yang ke-7 akan melandasi perenungan kita untuk tema ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang berbahagia, kita bersyukur ketika melihat bagaimana kehidupan manusia dengan begitu banyak perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita. Tetapi kita kembali diingatkan melalui firman Tuhan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sebuah realita yang menarik di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Kita diingatkan untuk melihat bahwa sebenarnya Allah adalah sumber dari segala sesuatu, sumber dari pengetahuan. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, harusnya seperti yang disampaikan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut di sini bukanlah ketakutan atau afraid, tetapi berbicara rasa hormat, rasa kagum. Sebuah penghormatan kepada Allah yang adalah Allah yang menjadi sumber segala sesuatu. Ketika kita mengingat akan realita ini, kita sadar kita adalah ciptaan dan Dia adalah pencipta, dan kita hormat, kita kagum, kita tunduk kepadanya. Sebenarnya itulah yang menjadi hal yang diingatkan di dalam Amsal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali perkembangan ilmu pengetahuan dipertentangkan dengan iman. Bagaimana sebagai orang percaya kita melihatnya, kita menyikapinya? Mungkin banyak juga di antara jemaat Tuhan adalah orang-orang yang mengejar prestasi di dalam studi, di dalam bidang ilmu pengetahuan. Bagaimana kita sebagai orang percaya tetap bisa melihat ilmu pengetahuan dengan benar dan tidak kehilangan iman kita? Hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama melihat apa yang menjadi bagian yang penting untuk memahami tema ini. Saya akan mengajak kita melihat 3 hal pada hari ini. Yang pertama, kita akan melihat
di mana letaknya ilmu pengetahuan dan juga iman. Lalu yang kedua, kita akan melihat bagaimana relasi antara ilmu pengetahuan dan iman. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengembangkan keduanya, baik ilmu pengetahuan maupun juga iman kita kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama. Bagaimana kita melihat tentang ilmu pengetahuan dan juga iman. Jika Bapak Ibu Saudara memperhatikan definisi dari ilmu pengetahuan atau science, itu bisa dikatakan atau didefinisikan sebagai berikut. Science adalah observasi, identifikasi, atau deskripsi penyelidikan yang diperoleh melalui eksperimen dan penjelasan teoritis mengenai suatu fenomena. Jadi, ketika ada hal yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, para saintis berusaha menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan hal itu. Misalnya ketika kita melihat hujan, maka ada orang-orang yang meneliti mengapa hujan itu terjadi. Bagaimana penguapan terjadi lalu kemudian turun hujan. Sehingga juga kita melihat ini bagian yang secara ilmu pengetahuan menjadi sebuah pola yang bisa diobservasi dan kemudian memberikan penjelasan secara teoritis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sains ini adalah metode yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan pengertian yang lebih besar tentang alam semesta. Sains adalah usaha untuk mendapatkan pengetahuan melalui observasi dan juga dugaan. Dan kemajuan dalam dunia sains memperlihatkan betapa luar biasanya daya jangkau, logika, dan imajinasi manusia. Yang tentunya bagi kita yang percaya, kembali kita menyadari semua itu hanyalah pemberian Allah semata, anugerah dari Allah bagi kita. Ketika saudara melihat apa yang terjadi di sekitar kita, ketika ilmu pengetahuan berkembang, lalu bagaimana kita bicara tentang iman di tengah situasi ini? Saya pikir kita perlu untuk melihat dengan baik bahwa apa yang menjadi sumber baik dari ilmu pengetahuan maupun iman, sumbernya sama-sama adalah dari Allah. Iman diberikan oleh Tuhan di dalam anugerahnya bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kalau kita melihat bahwa iman maupun juga ilmu pengetahuan sumbernya dari Tuhan, seharusnya hal ini tidak membuat kita lupa diri ketika kita berbicara tentang sains yang seringkali sangat menonjolkan apa yang menjadi kemampuan manusia dengan pemikiran yang hebat, seolah-olah semuanya semata-mata hanya karena usaha manusia. Dan karena itulah di sini kita melihat perbedaan yang sangat jelas. Kepercayaan orang Kristen kepada sains bukanlah kepercayaan yang final dan mutlak seperti iman kita kepada Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat perkembangan sains, maka sains belum sempurna. Contohnya, kalau kita melihat ada teori yang hari ini ditemukan, tetapi kemudian mungkin 10 tahun kemudian dengan penyelidikan yang lebih teliti, observasi yang lebih dalam, kemudian akhirnya dikatakan bahwa ada penyempurnaan teori, atau bahkan menolak teori yang lama dan kemudian masuk dalam teori yang baru. Ini menunjukkan bahwa sains belum sempurna, sains bukanlah segala-galanya. Sains sedang mengalami perkembangan, dan disinilah kita melihat Tuhan sendiri sebenarnya adalah Allah yang memberikan kepada manusia kemampuan secara logika untuk mengobservasi, melihat hukum-hukum alam yang terjadi. Dan sebenarnya ketika saintis menemukan begitu banyak hal, hanyalah menegaskan betapa luar biasanya Allah yang telah memberikan kepada manusia kemampuan analisa yang baik
maupun alam yang begitu teratur dan alam yang punya hukum dan dalilnya di dalam keseharian kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik. Sains terus berkembang dan ini dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia. Dan ingat, manusia juga sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak heran ada yang menggunakan sains, ilmu pengetahuan, kemampuan analisa yang begitu luar biasa. Bukan dipakai untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Tetapi ada yang menggunakan itu untuk menghancurkan sesama, mencari keuntungan diri sendiri. Dan disinilah kita melihat perbedaan yang sangat mendasar. Bahwa sains berkembang dan di dalamnya tidak luput juga dari korupsi dosa. Dari efek dosa karena sains dikembangkan juga oleh manusia yang berdosa. Karena itu kita terus berdoa, ada banyak saintis Kristen, ilmuwan-ilmuwan Kristen yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sehingga akan menggunakan seluruh kemampuan yang Tuhan berikan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperkaya diri, memanipulasi orang lain. Tetapi justru untuk membangun hidup sesama dan tentunya memuliakan Allah. Lalu bedanya apa dengan iman? Meskipun sumbernya sama. Tetapi ingat, ilmu pengetahuan berkembang belum sempurna oleh manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Namun iman kita bersandar kepada Allah yang adalah satu-satunya pribadi yang kekal, yang benar, dan iman kita sudah final. Apa yang disampaikan kepada kita di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang mengingatkan kita bahwa siapakah Allah yang kita sembah, siapakah anaknya yang membawa keselamatan bagi kita, firman yang memberikan pengajaran, Roh Kudus yang memberikan bimbingan. Ini menolong kita menghayati bahwa ini adalah standar kebenaran yang mutlak. Iman kita bersandar kepada Allah yang menyatakan dirinya di dalam firman dan Allah yang sempurna. Allah yang memberikan firman-Nya menjadi standar yang mutlak bagi hidup beriman kita. Beda sekali dengan sains. Sains sekali lagi berkembang terus, belum final. Dan kemudian diingatkan, dikembangkan oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian pertama yang saya ingin kita mengerti sama-sama. Bahwa di dalam memahami sains dan iman, kita melihat sumber yang sama. Tetapi kita tahu letaknya, posisinya berbeda. Dan standar kita jangan menjadikan sains segala-galanya. Bapak Ibu, kita percaya teori-teori, tetapi ketika ada teori baru muncul, sebenarnya itu menunjukkan bahwa apa yang kita percaya ya sebatas apa yang bisa kita pahami. Tetapi ketika bicara iman, maka tidak ada revisi. Tidak ada misalnya hari ini Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lalu mungkin muncul revisi. Oh maaf, Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat, ada teori baru. Tidak. Iman kita final, mutlak. Nah yang kedua, mari kita melihat bagaimana relasinya jika demikian. Sumber yang sama, tetapi ada dua kategori yang berbeda. Ketika sains berbicara tentang bagaimana memahami realita fisik yang kita lihat di dalam dunia. Sementara ketika kita bicara iman, ini berbicara bagaimana memahami realita spiritual di tengah-tengah kehidupan ini. Nah sehingga bagaimana relasinya? Saya pikir kita harus kembali kepada prinsip bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jika kita melihat mengapa ilmu pengetahuan luar biasa berkembang, saya pikir ini tidak lepas dari apa yang kita terima sebagai mandat Allah di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Ketika kita membaca ayat yang ke-28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik bahwa dalam rangka memenuhi mandat Allah untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan itu, maka manusia diberikan kemampuan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengembangkan pengetahuan dalam rangka menjalankan mandat Allah, memenuhi bumi, dan juga menaklukkannya. Sehingga kita akhirnya bisa melihat perkembangan, kemajuan teknologi yang membuat manusia juga ditolong. Kualitas hidup lebih baik, kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dan saya pikir itu bagian yang Tuhan mau ketika saudara dan saya juga menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang Tuhan berikan. Sebagai contoh, kita bisa travel dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah, dengan lebih cepat, lalu kemudian itu adalah teknologi otomotif atau teknologi pesawat yang dikembangkan oleh manusia. Tetapi kemudian kita mesti ingat juga bahwa memahami semua ini, bahwa karena ilmu pengetahuan bukan segala-galanya, maka kita pun harus melihat ada bagian-bagian yang tetap sampai hari ini masih belum bisa dijelaskan dengan tuntas oleh ilmu pengetahuan. Ada bagian-bagian yang masih menjadi misteri bagi banyak orang. Tentu penyelidikan terus dilakukan, perkembangan terus terjadi, tetapi biarlah manusia tetap mengingat dan tunduk di bawah Allah yang adalah Allah yang sempurna, Allah yang adalah pencipta, dan kita hanya ciptaan yang sangat terbatas. Ketika seorang teman berusaha melalui teknologi untuk mendapatkan keturunan, maka ketika dia mencoba segala hal dan ternyata dia katakan bahwa ketika itu sudah bisa secara teknologi dilakukan pembuahan di luar rahim waktu itu, tetapi kemudian dia katakan bahwa ternyata ada yang jadi, ada yang tidak. Dan itu tetap adalah misteri. Tidak ada yang bisa memastikan, bahkan teknologi sekalipun yang sangat canggih, bahwa pasti akan jadi. Nah, ini membuat kita menyadari bahwa di balik semua ini ada Allah yang kepadanya kita harus datang berserah. Tentu ilmu pengetahuan dan teknologi bisa kita pakai, tetapi ingat, itu punya keterbatasan. Sehingga hidup beriman bagi orang-orang yang juga menggunakan teknologi, mengembangkan teknologi, bukanlah dua hal yang bertentangan. Seolah-olah kalau saya hidup beriman, saya nggak butuh teknologi. Atau kalau saya pakai teknologi, saya tidak butuh iman. Tetapi keduanya menjadi punya relasi yang indah, yang terus mengingatkan kita betapa terbatasnya manusia dan betapa tidak terbatasnya Allah. Kita hanya ciptaan, dan Dia adalah yang pencipta segalanya. Seorang ilmuwan Kristen yang kita kenal mungkin rumusnya, kita tahu nama Blaise Pascal, menuliskan dalam satu catatannya, hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Karena hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Luar biasa, orang yang pintar ini, saintis, tetapi dia juga anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Iman dan sains bukanlah hal yang harus dipertentangkan, tetapi yang keduanya berjalan bersama, sehingga terus mengingat bahwa kemajuan sains bukanlah membuat kita jadi Allah, tetapi justru kita makin tunduk kepada Allah. Sepanjang sejarah, sains sudah terbukti memiliki beberapa kesalahan. Contohnya dalam bentuk bumi, bahkan juga soal vaksinasi bukan kesalahan, tetapi perbedaan teori. Ada yang bilang tunggu 3 bulan, tahu-tahu bisa boleh sebulan. Ada yang bilang harus 2 kali. Dan ini menjadi perkembangan yang akhirnya kita sadar belum final. Terus ada kemajuan yang terjadi. Tetapi waktu berbicara tentang iman, tentang Allah, Dia Allah yang tidak pernah salah. Karena itu kita berserah kepadanya. Sehingga bagaimana relasi iman dan ilmu pengetahuan? Iman bukan berarti kita tidak bisa menggunakan ilmu pengetahuan. Tetapi dengan memakai ilmu pengetahuan, sains yang berkembang,
tidak membuat kita kehilangan iman. Karena kita selalu sadar ini semua dari Allah. Satu kalimat yang menarik menyatakan demikian, bahwa sains sebenarnya sedang mengkonfirmasi apa yang Allah nyatakan. Bahwa dia Allah pencipta, dia Allah penguasa seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini juga kita harus hati-hati karena kita memahami bahwa Alkitab bukanlah buku sains atau bukan textbook science. Sehingga hati-hati tidak menggunakan Alkitab dengan cara seperti itu. Dan ketika itu mungkin tidak tertulis di Alkitab dan ada sains yang menemukan, kita juga tidak skeptis dengan sains. Wah, ini nggak bisa karena tidak ada di dalam Alkitab. Saya pikir justru ini menolong kita memahami bahwa Allah yang sama memberikan kepada kita kesempatan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga tetap percaya beriman kepadanya. Sehingga dalam bagian yang terakhir yang kita akan pikirkan bersama, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mengembangkan keduanya. Tentunya bicara tentang iman, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana membangun iman kita? Ada 3 hal yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya untuk terus boleh membangun iman kita, percaya kita kepada Dia. Yang pertama, Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus, diam di hati setiap kita yang percaya. Roh Kudus ini akan menuntun kita makin hari, makin hidup di dalam kekudusan, makin hidup di dalam kebenaran, makin hidup di dalam kebaikan, makin hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena itu, Paulus pun mengingatkan, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Janganlah menolak pimpinan Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita yang percaya. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita Alkitab, firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan diberikan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu saya pikir kita benar-benar harusnya terus bersandar kepada Tuhan dan terus mengandalkan Alkitab firman Tuhan sebagai penuntun bagi hidup kita. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini menunjukkan bahwa kita sedang ada di dalam dunia yang gelap, tetapi Tuhan telah memberikan firman-Nya menuntun hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kepada kita komunitas, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, yang di dalamnya kita bisa terus bertumbuh, membangun diri di dalam iman. Mengapa saya memikirkan ini sebagai bagian yang pertama harus kita kembangkan? Karena di dalam iman yang kuat, maka saudara pun bisa melihat sains dengan benar, melihat ilmu pengetahuan dengan benar. Silahkan terus mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bagian kita memenuhi mandat Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi terus beriman karena sadar saya melakukannya di dalam ketundukan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah, bukan percaya pada diri sendiri. Dan disinilah saya pikir pentingnya membangun iman kita. Sehingga waktu kita memakai sains, mengembangkan sains, kita tetap tunduk, takluk, takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam anugerah Allah kiranya kita bisa menerima firman hari ini, memahaminya, dan terus berjalan dipimpin oleh Tuhan. Seringkali banyak hal-hal yang masih belum bisa kita jelaskan, tetapi di dalam hidup beriman, kiranya kita tetap percaya segalanya tidak ada yang kebetulan terjadi, segalanya ada di dalam kontrol Allah yang adalah pencipta yang maha kuat, maha hadir, maha kuasa, dan Dia terus memberkati kehidupan umatnya. Karena itu bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, didiklah mereka terus di dalam iman, sehingga ketika mereka menemukan berbagai teori dalam buku-buku teks pelajaran
yang mungkin mengatakan, oh ciptaan itu bukan dari Tuhan. Kita telah memberikan dasar iman kepada mereka sejak mereka kecil. Sehingga ketika mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, mereka bisa menyaringnya. Mereka bisa dengan kritis melihat di mana Tuhan di dalam semua hal ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara juga menjadi orang tua yang boleh membesarkan anak di dalam takut akan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang juga saat ini sedang studi, mari pakai kesempatan dengan baik, kembangkan dengan baik berbagai cara untuk membangun diri kita dengan metode-metode yang baik, dan kita persembahkan untuk juga membangun masyarakat dan bagi kemuliaan Tuhan. Ini bukan hal yang bertentangan kalau saya studi dengan baik sampai S2, S3 lalu kemudian saya tidak beriman. Tapi ini kesempatan Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa di dalam kita studi pun kita tetap berserah bahwa Tuhan Engkaulah sumber segalanya. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengembangkan pekerjaan yang menggunakan banyak teknologi, biarlah kita ingat selalu bahwa teknologi tidak menggantikan Tuhan, tetapi teknologi hanyalah menyatakan betapa Tuhan telah memberkati kita dan terus mau kita percaya kepada Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini, penjelasan yang diberikan, memahami tentang faith and science, menolong kita bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi boleh sungguh-sungguh hidup di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih sekali lagi kami boleh melihat apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup ini kepada kami. Tuhan memberikan iman untuk percaya kepadamu, bersandar kepadamu, berserah kepadamu. Tapi juga Tuhan memberikan kesempatan manusia dalam dunia ini mengembangkan sains, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kami sungguh berdoa, tolong kami punya sikap hati yang benar, sehingga kami tidak menjadikan ilmu pengetahuan sebagai Allah, tetapi kami menundukkan diri dan juga membawa ilmu pengetahuan yang dikembangkan begitu rupa dengan tetap tunduk, kagum, hormat kepada Allah yang adalah sumber segalanya dan Engkau pencipta atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tolong semua kami yang sehari-hari berhadapan dengan pengetahuan baik di pelajaran di sekolah, berhadapan dengan pengetahuan baik di dalam pekerjaan dengan teknologi yang kami gunakan. Semua itu biarlah tidak mengurangi kami untuk terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hadir, memimpin, menyertai hidup kami. Terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan bahwa setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita semakin dibawa untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan dengan iman itu bukan saling bertentangan. Justru Tuhan memakai ilmu pengetahuan supaya kita bisa melihat betapa luar biasanya Allah. Gitu. Jadi mari pada saat ini biarlah kita tidak semakin melihat atau menyandarkan diri kepada apa yang kita miliki, kepintaran, kemampuan, ilmu pengetahuan, tapi justru semakin kita bersandar kepada Allah untuk bisa memahami apa yang ada di dalam dunia ini atau bahkan dalam perkembangan ke depannya.